lagi ini yang sedang hamil ya kan. Kita akan dengar kisahnya, ini dia Tia Aristia. Hai. Oh, sini Bu, hati-hati Bu, hati-hati ya kan. Duduk sini Bu, duduk Bu. Biarin. Gua yang bawain. Silakan duduk Bu, silakan duduk. Iya. Aduh, udah gak pakai hak ya Bu ya, lagi hamil ya? Udah enggak, lagi hamil. Selama 9 bulan begitulah. Ini gak kelihatan, Insya tapi Allah. gak kelihatan hamil ya? Enggak kelihatan ya? Lumayan sih, padahal lumayan mancung kalau kata orang-orang. Oh, lumayan mancung ya? Iya kan hidungnya mancung terus perutnya juga mancung. Seperti apa update berita dari Tia Aristia, kita lihat dulu yang berikut ini. Aristia Nurmita Azhar atau yang lebih dikenal dengan nama Tia Aristia adalah seorang model dan artis kelahiran 30 Maret 1986. Dia mengawali karir dengan mengikuti ajang pemilihan model remaja di tahun 2001. Selain berprofesi sebagai model dan artis, dia juga sempat menjadi atlet taekwondo yang telah ditekuni sejak usia 12 tahun. Menengok kisah cintanya, mantan kekasih Irwansyah ini resmi melepas masa lajang pada 17 Agustus 2014 lalu. Dia dipersunting oleh kekasihnya Irfan Ratinggang setelah 2 tahun berpacaran. Setelah 1 tahun menikah, pasangan suami istri ini mengikuti program bayi tabung pada 30 November 2015. Tia pun dinyatakan positif hamil pada 23 Desember 2015. Benarkah pasangan ini sengaja memilih program bayi tabung karena sangat mengharapkan memiliki bayi kembar? Lalu benarkah Tia dan Irfan rela merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah untuk program bayi tabung ini? Dan sudah sejauh manakah persiapan Tia menyambut kehadiran sang buah hati? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ibu hamil ya Bu, ya. Ada artikel. Ibu kan katanya selama hamil nontonin aku terus ya Bu ya? Iya. Tahu gosip-gosipnya. Tahu gosip-gosip, sekarang rasakan sendiri ya. Oke, ini ada artikel di luar sana, kita mau tanya langsung dan verifikasi artikel yang pertama. Ingin punya anak kembar, Tia Aristia jalani program bayi tabung. Betulkah karena pengen punya anak kembar kamu? Sebenarnya bukan karena pengen punya anak kembar. Yang nomor satunya pengen punya anak gitu. Terus udah gitu memang kita mengambil program bayi tabung memang karena disarankan untuk lebih cepatnya karena ada kondisi aku yang kondisinya apa sih sebetulnya kamu tuh? Jadi aku itu punya hormon yang agak beda dibandingkan dengan perempuan lainnya. Hormon laki-lakinya lebih banyak dari hormon perempuan. Serius? Terus abis itu telurnya jadinya kecil-kecil dan banyak. Biasanya ini penyakit perempuan yang obesitas, kelebihan berat badan. Kan kurus. Nah, aku ada keturunan dari papa aku, diabetes gitu. Jadi memang itu diturunkan ke anak perempuannya dan jadinya aku PCO namanya. Bisa. Jadi ini sebetulnya jadi membuat kamu lebih susah untuk mengandung Iya, secara jadi alamiah. lebih 3 kali lebih sulit untuk hamil secara normal dan 3 kali lebih mudah keguguran gitu. Oh, gitu. Ada pengentalan darah juga. Nah, kemarin setelah memang program IVF atau bayi tabung itu karena memang telur aku distimulasi bagus, besar-besar semua karena memang rajin olahraga dulunya. Akhirnya si telur yang udah diambil, yang kecil-kecilnya jadi gede lagi. Nah, itu yang menyebabkan dia jadi pengentalan darah gitu. Oh gitu. Jadi ada terapi lagi. Tapi untungnya cuma sebentar, cuman sekitar 2,5 bulan lah. Oke. Suntik tiap hari. Ini berapa lama sih kamu, berapa kali ini proses IVF-nya sampai akhirnya ini berhasil positif? Kalau untuk IVF-nya itu alhamdulillah 1 kali langsung berhasil. Ditanamnya berapa embrio? 2, makanya harapan aku dan suami. Kalau jadi 2 jadi kembar. 2 jadi kembar gitu. Kalau membelah kembarnya 3. Oh iya. Tapi alhamdulillah ini jadinya 1. Iya. Terus jadi dari bulan apa sih kamu prosesnya tuh? Sebenarnya aku udah kalau program itu aku udah minum obat dari sebelum aku menikah karena memang hormon ini aku udah tahu. Jadi memang kita berdua, aku dan suami udah ngomongin untuk harus diobatin. Terus setelah menikah kita coba untuk normal, minum obat setiap hari, termasuk obat diabetes. Habis itu setiap bulan aku ngeliat masa subur. Terus udah gitu di jadwal semuanya masih belum bisa juga. Akhirnya kita berdua memutuskan oke, kita ambil program yang lebih serius lagi, IVF atau karena usia juga sudah semakin terus-terusan Iya, kan ya, nggak makanya. berkurang tapi nambah terus. Oke, next artikel kita tanya lagi. Berikut. Tia Aristia habiskan ratusan juta rupiah jalani proses bayi tabung. Betulkah
Nggak ratusan ya, miliaran. Oh wow, enggak. Sebenarnya makanya orang-orang mungkin nggak tahu dengernya yang namanya bayi tabung itu pasti Kayak mahal. Padahal jauh dari 100 juta pun jauh gitu. Oh gitu? Enggak, sama sekali enggak. Oh ya? Iya, iya. Kalau dihitung-hitung mungkin nanti sama lahirannya mungkin kalau lahirannya nggak bisa normal kali ya, mungkin bisa Sesar sampai ya, segitu. lumayan. Cuman kalau misalnya bisa normal sih kayaknya sampai lahiran aja nggak nyampe segitu. Ada yang beda nggak sih kalau sudah ini kan kalau proses bayi tabung sesudah ini jadi Ya. nih jadi janin. Terus kontrolnya lebih hati-hati kah atau ada treatment tertentu, harus minum obat tertentu, harus suntik tertentu gitu nggak? Sebenarnya kalau program IVF atau bayi tabung di Indonesia itu kan memang sperma suami harus bertemu dengan ovum Telur. istri kan. Nah itu ketemunya di luar. Di luar ketemu, diketemuin jadi embrio. Embrio dimasukin ke dalam. Nah setelah dimasukin ke dalam kita nunggu untuk hamil atau tidaknya tuh 2 minggu. Setelah hamil, nah proses dari hamil itu udah seperti ibu Kayak hamil biasa aja. gitu. Oke. Cuman memang kalau untuk di IVF dan akunya juga sama suami benar-benar yang protektif banget gitu. Jadi kita lebih rajin kontrol gitu. Nanti abis ini langsung kontrol. Oh kontrol, jadi kontrolnya apa? Sebulan sekali? Kalau biasanya ibu hamil sebulan sekali. Kamu berapa? Sekarang udah sebulan sekali. Oh sekarang udah sebulan Cuman sekali. hari ini aku kan 2 minggu kemarin ngambil darah NIPT. Itu jadi cek kromosom. Oh. Cek kromosom terus bisa bonusnya tahu cewek apa cowok. Ini ya, ini adalah Iya, USG 3 dimensi. 4D. 4D, 4 dimensi. Udah kelihatan ya? Udah. Ih, lucu banget. Emang harus 4D kalau kamu? Enggak sih, pengen aja. Pengen supaya kelihatan aja Pengen gitu ya, aja. lebih detail lagi. Oh ya, jadi kamu tahu perkembangannya betul-betul lebih. Kamu tuh lagi tepuk tangan. Lagi tepuk tangan. Ini adanya lagi tepuk tangan juga. Nanti dia temenin kalian tepuk tangan di sini. Sebelumnya kan Tia Aristia ini kan adalah host Katakan Putus ya. Iya. Nah kamu cuti dari Katakan Putus setelah tahu hamil atau pas mau proses Mau hamil? proses hamil. Kenapa suara Komo mengganggu proses ya? Maaf kok, enggak. Karena kan memang untuk program IVF ini kita harus bed rest, aku harus stop make up. Ini nggak pakai foundation, jadi alat-alat kimia segala sesuatu itu ya, dikurang-kurangin gitu ya? shampoo, sabun diganti yang benar-benar betul-betul aman non banget. chemical banget gitu ya. Gitu. Oke. Parfum nggak boleh pakai. Nah ini Tia Aristia ini bukan artis pertama di Indonesia yang menjalani proses bayi tabung. Ada beberapa deretan lainnya dan berikut kita lihat. Ini dia. Berikut beberapa selebriti Indonesia yang pernah menjalani proses bayi tabung. Pedangdut Inul Daratista menjalani proses bayi tabung setelah 13 tahun berumah tangga dengan Adam Suseno. Inul dan Adam pun merogoh kantong hingga ratusan juta rupiah untuk program bayi tabung. Inul akhirnya melahirkan buah hati pertamanya pada 19 Mei 2009 dan diberi nama Yusuf Evander Damares. Terlahir dengan berat 2,42 kg dan panjang 47 cm. Artis Sissy Priscillia juga melakukan proses bayi tabung setelah 4 tahun berumah tangga dengan pembalap Rifat Sungkar. Program bayi tabung yang pasangan ini jalani juga terbilang sukses. Sissy melahirkan buah cintanya yang pertama pada 24 Januari 2014. Proses persalinan Sissy pun terbilang cukup unik. Pasalnya Sissy melahirkan ditangani oleh 5 orang dokter sekaligus lantaran ukuran buah hati Sissy yang cukup besar. Bayi laki-laki mereka diberi nama El Maika Rifat Sungkar, lahir dengan berat 3,9 kg dan panjang 53 cm. Presenter sekaligus Dr. Lula Kamal juga mengikuti proses bayi tabung untuk kehamilan keduanya. Istri dari Andi Mulyadin ini sengaja memilih program bayi tabung di tahun 2010 agar mendapatkan bayi kembar. Proses bayi tabung tersebut pun berbuah manis. Lula memiliki bayi laki-laki yang diberi nama Karim Muhammad Tirta Sasmita dan Khalil Muhammad Tirta Sasmita.